Dan itu di situ berasa banget kayak antara hidup dan mati itu sudah tidak ada jarak. Coba dibayangkan lagi, ya paru-paru yang kanan itu tuh bukan paru-paru yang kanan, itu cuman bahu. Saya Arif Sistana, usia saya 36 tahun. Saya ingin berbagi kisah apa yang terjadi pada diri saya seperti yang ada di gambar di belakang. Mungkin awal mula kejadiannya ya terkait penyakit yang saya alami ini sama seperti flu, batuk dan pilek. Itu 2 minggu saya cuma mengkonsumsi obat dari warung, dan itu kejadiannya cuma sembuh sakit sampai pada akhirnya dada sebagian tengah tuh terasa sakit banget dan berasa sesak, serasa sudah mau melepaskan nyawa lah, udah mau mati di situ tuh. Hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit di Nebu, dan di Nebu itu alhamdulillah agak baikan, dikasih obat, dan di situ pertama apa ya namanya? Pertama yang dirasakan itu dibilang sama dokter itu ISPA sakitnya, infeksi saluran pernapasan. Nah setelah itu 4 hari kemudian obat yang dikasih dokter habis, saya disuruh masuk IGD, dibilangnya saya sakit jantung. Coba bayangkan itu sakit jantung, gimana hati kita nggak sedih gitu kan ngelihat keluarga yang mau kita lihat, kita harus tiba-tiba harus berpisah. Sehingga akhirnya setelah cek jantung, alhamdulillah dari dokter jantung katanya baik-baik saja, tapi yang bermasalah itu di paru-paru sebelah kanan. Di paru-paru sebelah kanan saya itu cairannya seperti gambar yang di bawah ini. Dia tidak naik, tidak turun, tapi naik turun kayak nggak jelas. Cairan pun susah untuk dikeluarkan. Dari situ saya dirawat di ruang isolasi selama 7 hari. Dan selama 7 hari itu dokter tidak bisa melakukan apa-apa karena si cairan itu naik dan turun. Hingga akhirnya dokter menyarankan untuk mau rawat inap, mau rawat jalan atau mau operasi. Opsinya itu nggak ada pilihan lain selain mungkin saya memilih rawat jalan dengan kondisi ya susah untuk bernapas, susah untuk mengapa-ngapain lah, mau tidur posisinya salah, buat napas duduk salah, serasa sudah pasrah pengen melepaskan ya sama yang maha kuasa mungkin ya. Selang beberapa lama kalau yang operasi itu saya dapat kabar dari adik, ruangan sebelah itu meninggal dunia dengan kondisi sama paru-paru terendam oleh cairan. Setelah lewat jalan, kondisi saya itu bukan membaik tapi makin memburuk karena cairan naik turun. Dan selang beberapa lama saya dijenguk oleh tante saya dan dikenalkan produk AFC ini, sehingga apa yang dipingin dokter cairannya biar naik itu terjadi. Dan itu di situ berasa banget kayak antara hidup dan mati itu sudah tidak ada jarak. Coba dibayangkan lagi, ya paru-paru yang kanan itu tuh bukan paru-paru yang kanan, itu cuman bahu, sudah tidak ada paru-parunya. Itu sudah dekat dengan Tuhan gitu. Selang beberapa lama setelah kejadian si cairannya naik dan dikenalkan oleh tante saya produk AFC ini, cairannya naik, alhamdulillah bisa dilakukan penyedotan air cairan yang ada di paru-paru sebelah kanan saya. Ini gambarnya, ini terjadi ketika cairannya sedot, dan cairannya itu sebanyak 7 liter. Kebayangkan dari berat badan saya juga dulu tuh. Badan saya dulu 90 lebih, kurangnya 18 kilo. Papa sehat. Amin. Paru-paru banjir bandang. Nah, dari tante saya itu ngasih tahu produk AFC, bahwa produk AFC ini bagus, bisa menolong.
Nah, saya coba pakai meskipun saya nggak nanya waktu itu kasih tahu harganya ya lumayan, tapi kalau dibandingkan dengan harga rumah sakit lebih mahal rumah sakit. Dari AFC ini saya belajar ya istilahnya kesehatan saya makin membaik. Terakhir saya cek itu tanggal 8 kemarin saturasi oksigen saya di 98% dari 900 itu lebih sehat dari orang yang sehat kata dokternya. Penyebabnya apa, Kak? Penyebabnya Kalau misalnya menjebak dari pekerjaan, jadi mana? Merokok tadi kesel nggak merokok nih. tidak merokok, saya bukan perokok, dan dari pekerjaan itu karena mungkinnya banyak kerja di malam hari dari begadang dan kecapean, itu kurang istirahat. Tapi dari AFC ini kita nggak dibantu semua, mulai dari ya pemulihannya semuanya pokoknya bisa lebih cepat. Dokter juga heran kenapa cairannya bisa cepat naik dalam waktu 3 hari. Seharusnya kalau mengikuti obat itu harus di atas 2 minggu. Tepuk tangan dulu buat AFC. Ya satu lagi mungkin ya, saya ingin ngasih tahu, mungkin saya mendapat cerita dari tante saya perihal AFC ini bisa membantu. Mungkin dari kisah saya pribadi bisa membantu kita semua dan orang lain yang ada di sini ataupun di luar, bahwa AFC ini baik untuk kesehatan dan investasi kesehatan itu lebih baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.